Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau malam atau pagi, Pak Yulizar. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis investasi pembelian peralatan laboratorium teknik industri yang telah kami rancang, yaitu dari kelompok 5. Boleh next. Nah, ini merupakan tim dari kelompok 5 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Sari Ceronisa, itu dengan NIM 005, Ferry Darmawan dengan NIM 011, Harito Mushin dengan NIM 015, Siva Mupida dengan NIM 024, dan saya sendiri, Liksa Fidlioy, dengan NIM belakangnya itu 055. Boleh next. Untuk table of content pada presentasi kali ini, itu pertama itu ada pendahuluan di mana berisi konteks tujuan, batasan, dan asumsi. Yang kedua ada analisis kelayakan investasi, itu ada justifikasi pemilihan produk, NPV, PW, AW, FW, ROR, dan MAR. Terus di sini ada rencana pengadaan, itu dari yang berisi HPS untuk pengadaan peralatan. Yang terakhir itu yang keempat ada kesimpulan yang berisi ringkasan. Boleh next, Dok. Oke, untuk bagian pertama itu ada pendahuluan. Boleh next, Dok. Oke, di sini dalam konteksnya itu pembelian peralatan laboratorium menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan standar pembelajaran dan pemahaman mahasiswa karena menawarkan pengalaman praktis mendalam yang menghubungkan teori dengan aplikasi praktis di dunia industri. Oke, next, Dok. Oke, di sini untuk tujuan dari kita melakukan perhitungan ekonomi teknik di sini, yang pertama itu melakukan kelayakan investasi untuk mengetahui efisiensi, keberlanjutan, dan keuntungan dari pembelian peralatan laboratorium untuk lingkungan akademis, terutama di program studi teknik industri UPN VJ. Nah, untuk batasan-batasan yang kami berikan itu ada, yang pertama itu ada analisis peralatan laboratorium hanya untuk kebutuhan laboratorium teknik industri. Yang kedua, anggaran yang tersedia itu adalah sebesar 500 juta rupiah. Lalu harga dari setiap produk berasal dari e-katalog dengan link website e-katalog lkpp.co.id. Okay, next. Nah, saja di sini kita memberikan beberapa asumsi. Yang pertama itu rate yang digunakan adalah rate Inkindo 2021 sesuai dengan yang Bapak perintahkan. Yang kedua itu periode penilaian adalah 3 tahun. Terus nilai I mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia Oktober 2023 yaitu sebesar 6%. Kalau kita lihat pada gambar, terus nilai F mengacu pada tingkat inflasi Bank Indonesia terbaru yaitu bulan November 2023 yaitu 2,86%. Itu untuk perhitungan MARR. Terus ada juga yang kelima itu produk yang dipilih tidak memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, jadi independen. Selanjutnya seluruh produk memiliki usia pakai 10 tahun sehingga besar tarif penyusutan adalah 10%. Terus selanjutnya pro bono itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya itu ada pembayaran barang melalui kredit atau cicilan itu tidak diperbolehkan juga. Boleh next. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan investasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada identifikasi dan justifikasi pemilihan alat dan lab. Oke, di sini tuh ada analisis kebutuhan barang laboratorium teknik industri, di mana kita memilih 5 produk. Yang pertama itu, nama produk yang pertama itu ada Shining 3D Trend Scan. Itu dengan kode dan spesifikasi sebagai berikut. Terus ada 5 produk juga, ada Seagate Iron Wolf, itu merupakan SSD. Terus Belt Conveyor Mini. Selanjutnya ada Dobot Magician Edu version. Dan selanjutnya ada desktop monitor. Itu dengan spesifikasi seperti pada table. Boleh next. Nah, selanjutnya ini merupakan analisis kebutuhan barang laboratorium teknik industri yang tadi itu alasan pemilihannya kita berikan seperti pada table, terus jumlahnya juga seperti pada table, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Itu sesuai dengan Excel yang Bapak berikan, terus harga satuannya juga sesuai e-katalog, dan totalnya juga tinggal dikalikan dengan jumlah dikali harga satuan. Lalu ada total dari pembelian kita itu 324.762.500. Jadi kurang dari 500 juta. Boleh next. Oke, saja akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada analisis preparation work dengan NPV. Boleh di next. Nah,
pada analisis Poisson Word ini, kelompok kami menggunakan rumus NPV, itu sebenarnya dimulai dari CF per 1 plus T. Nah, lalu kriteria seleksi yang itu jika NPV bernilai positif, maka proyek investasi ini dikatakan layak. Namun jika nilai NPV-nya negatif, maka proyek di sini ada rincian biaya per tahun masing-masing produk untuk perhitungan NPV. Dan di sini kami ambil contoh pada produk yang pertama, di mana untuk produk pertama ini dia ada investasi awalnya itu sekitar 263 juta dan pendapatannya itu per bulannya 800 juta, 800 juta. 800 juta 634.000. Dan dimana untuk per tahunnya ini 186 juta 340 ribu. Nah, untuk per tahunnya ini dia dikalikan 10 karena untuk P1 ini dia ada waktu libur sekitar 2 bulan. Nah, untuk pendapatan ini didapat dari nilai pengajaran pelatihan praktik, penyewaan alat, dan juga layanan dari pemindaian. Nah, untuk penyusutan ini per bulannya ini 0, dan untuk pertamanya ini dia 26.300.000. Dan untuk pengeluarannya ini pada produk pertama ini biaya operasional atau maintenance-nya ini 2.790.000 dan untuk per tahunnya ini 37.893.330. Untuk biaya listrik untuk produk satu ini dia sekitar 567.142 ya, dan untuk per tahunnya ini dikalikan 10 hasilnya 7.165.710. Nah, untuk perhitungan NPV-nya ini, untuk pendapatan ini kita menggunakan 3 tahun, N1, N2, N3. Dan untuk pendapatan dari tahun 1 sampai 3 ini nilainya tetap. Dan untuk penyusutan ini dapat dari biaya modal yang tadi 263 juta dibagi dengan biaya penyusutannya itu 10%. Dan di mana hasilnya ini 28.300.000 sama untuk N1, N2, N3-nya. Dan untuk pengeluaran pada N1, N2, N3-nya dia 90 juta 58.000. Lalu untuk nilai CF-nya ini pada N1, N2, N3-nya sama, hasilnya itu 126.441.909. Dan untuk nilai DF ini didapat dari 1 ditambah 1 ditambah biaya COC-nya itu 6% dan juga dikalikan dengan N-nya. N-nya ini 1 tadi. Karena ini kita menghitung dari nilai tahun ke-1. Dan untuk N1 untuk DEF-nya ini menghasilkan nilai 0,9434 dan begitupun untuk N2 dan N3 menggunakan rumus yang sama. Nah, lalu untuk nilai NVVT-nya ini dapat dari perkalian dari CFT dikalikan dengan DF-nya. Dan didapatkan untuk produk N1 pada tahun N1, 2 sama 3 ini bisa dilihat di layar. Dan untuk nilai CFT-nya ini didapatkan dari penjumlahan NVPT-nya dari tahun 1 sampai tahun ketiga. Nah, untuk CF0 ini dia minus dari modalnya itu sendiri. Lalu untuk nilai NVP-nya ini hasilnya 74.980.734. Dan untuk rekapitulasi nilai NPV dari produk 1 sampai produk 5 bisa dilihat di layar. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis annual work. Di dalam analisis annual work itu, untuk rumus yang digunakan itu yaitu AW sama dengan min P kali A bagi P, I, N plus AOC plus F A garing F, I, N. Lalu untuk kriteria seleksi itu adalah jika AW lebih besar sama dengan 0,
maka proyek investasi layak diterima. Lalu jika terdapat lebih dari satu proyek investasi, maka proyek dengan AW itu yang terbesar akan dipilih. Lalu jika terdapat lebih dari satu proyek investasi dan bersifat independen, maka semua proyek investasi dengan AW lebih besar sama dengan 0 akan dipilih. Nah, lalu data yang dipakai yaitu produk yang pertama, di sini kan yang ada kodenya dari yang P1 hingga ke P5 dengan harga beli dan juga penyusutannya. Di sini ada cash flow pada P1 itu seperti ini gambarnya. Next. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk perhitungan AW pada P1, di mana dalam perhitungan P1 itu menghitung nilai sisa pada N3 dengan menggunakan metode garis lurus, di mana di sini di sini yang ada tabelnya itu, di mana di sini ada nilai sama penyusutan dari yang awal hingga uh, bulan ketiga kalau nggak salah kan. Sehingga data yang diperlukan itu adalah harga beli P dengan nilai Rp 263 juta. Lalu untuk AOC itu per tahun sama dengan 152 juta 741.909, dan untuk nilai sisa pada N3 itu sama dengan 184 juta 100.000. Next. Nah, setelah didapatkan, maka untuk perhitungan dapat dilakukan seperti ini. Maka setelah dihitungkan, didapatkan hasil AW itu sebesar 442.711.494 per tahun. Nah, setelah itu, nah untuk perhitungan berikutnya itu yang sama dilakukan untuk 4 produk lainnya dan diperoleh dengan nilai AW pada tabel di bawah ini. Nah, di sini untuk tabel rekapitulasi AW untuk semua produk, di mana dari produk 1 hingga ke produk 5 didapatkan nilai AW adalah di sini 442.711.494. Lalu untuk P2 itu 354 juta, lalu yang P3 124.481. Lalu untuk P4 itu 141.653.000, dan untuk yang terakhir sama yaitu 147.445. Nah, karena keseluruhan nilai AW ke produk di mana produk tersebut lebih besar sama dengan 0, maka untuk investasi pembelian alat-alat ini dapat diterima ataupun layak. Next. Selanjutnya akan diambil oleh rekan saya. Silakan. Yang berikutnya adalah analisis future worth atau FW. Next. Nah, untuk rumus yang digunakan untuk menganalisis FW itu seperti yang tertera pada layar, yaitu FW sama dengan min P dikalikan dengan faktor bunga tunggal F per P, ditambah dengan A dikalikan dengan faktor bunga tunggal F per A, ditambah dengan nilai sisa atau salvage value-nya. Nah, untuk kriteria seleksinya itu disesuaikan dengan situasi dari investasinya. Nah, untuk kasus ini, investasi ini tuh kan pembelian peralatan laboratorium teknik industri, di mana investasi ini tuh termasuk dalam situasi yang ketiga, yaitu terdapat beberapa alternatif, di mana alternatif ini juga bersifat independen. Sehingga untuk penentuan kriteria nanti itu untuk semua investasi yang nilai FO-nya lebih dari sama dengan 0 akan dipilih yang berarti diterima atau layak. Nah, untuk data yang digunakan untuk perhitungan sama dengan data yang digunakan dalam analisis AW, yaitu ada data harga beli sebagai P, kemudian data aliran kas per tahun sebagai A, lalu nilai sisa pada periode penilaian yaitu adalah N sama dengan 3 sebagai salvage value-nya. Next. Nah, yang berikutnya di sini ada perhitungan future worth untuk produk yang pertama. Tadi data-datanya kan sudah diketahui untuk data P, A, dan S. Nah, untuk I-nya ini diketahui di awal, N-nya juga diketahui di awal, sehingga nilai-nilai ini bisa kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, di mana untuk faktor bunga tunggal A per F dan faktor bunga tunggal F per A ini bisa dilihat pada tabel
F dan F per A untuk I 6% dan N sama dengan 3. Nah, kemudian setelah dilakukan kalkulasi akan diperoleh FP untuk produk 1 adalah 357.136.142 rupiah, di mana nilai ini lebih dari sama dengan 0, yang berarti investasi untuk produk 1 diterima atau layak. Nah, untuk perhitungan keempat produk lainnya dilakukan dengan cara yang sama, sehingga diperoleh untuk nilai FW produk 2 sampai dengan 5, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk nilai efek keseluruhan produk itu dapat dilihat nilainya adalah lebih dari sama dengan 0 semua. Maka investasi untuk pembelian kelima alat ini dapat diterima atau layak. Next. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang rate of return atau ROR, terus dan juga ada MARR. Boleh next. Jadi di sini tuh rumus yang kita gunakan untuk ROR sendiri itu dari keuntungan bersih yang kita peroleh dari NPV, terus dibagi biaya, terus dikali 100%. Nah, untuk produk satu ini kita lihat, misalkan 74.980.734,56 rupiah, itu dibagi dengan biayanya itu 612.774.272 rupiah. Nah, itu hasilnya itu 12,25%. Berikutnya juga ada untuk P2 juga, itu ROR-nya itu kita dapat dari hasil pembagian dan dikali 100%, hasilnya 28,10%. Terus selanjutnya untuk P3 14,70%, untuk P4 55,59%, dan untuk P5 sendiri itu 88,95%. Boleh next. Oke, untuk minimum acceptable rate of return itu MARR, kita menggunakan asumsi yang digunakan itu yang pertama itu nilai I mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia terbaru yaitu bulan Oktober 2023 yaitu sebesar 6%. Itu selanjutnya nilai F itu adalah tingkat inflasi di mana mengacu pada tingkat inflasi Bank Indonesia yaitu sebesar 2,86% itu pada bulan November 2023. Berarti itu merupakan yang terbaru. Oke, untuk rumus MARR yang kita gunakan itu sebagai berikut, yaitu buka kurung, terus buka kurung 1 plus I, tutup kurung, terus dikali dengan buka kurung 1 plus F, tutup kurung dikurang 1. Nah, kalau kita peroleh itu MARR ya dari hasil perhitungan adalah sebesar 9,03%. Nah, kalau kita bandingkan MARR dan ROR digunakan untuk melihat apakah investasi yang kita gunakan pada setiap barang itu layak atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, dari kelima barang, itu P1, P2, P3, dan P4, dan P5, itu ROR-nya lebih besar dari MARR. Itu berarti keterangannya itu investasi pembelian peralatan itu bisa dikatakan layak karena memenuhi dan melebihi standar minimum yang telah ditetapkan. Boleh next. Oke, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini ada rencana pengadaan. Berdasarkan rancangan yang telah kita rancang sebelumnya, di sini kami terdapat 5 produk yang akan berada di dalam laboratorium. Dan ada beberapa juga biaya-biaya tambahan. Bisa di next. Berikut merupakan produk-produk apa saja yang akan ada di laboratorium kami. Di sini ada Sining 3D Transparency, ini scanner, di sini ada SSD juga, lalu di sini ada conveyor, di sini ada Magician itu, dan di sini juga ada desktop. Dan masing-masing dari produk ini juga memiliki kuantiti yang berbeda-beda. Pada scanner itu dengan kuantiti 3, SSD dengan scanner dengan kuantiti 2, SSD dengan kuantiti 3, dan lain sebagainya. Lalu untuk harga satuan pada scanner ini yaitu sebesar 131.500.000, untuk SSD 5.687.500, untuk conveyor itu 8.500.000, untuk Magician itu ada 32 juta, lalu untuk desktop ini ada 4.200.000. Dan dari harga satuan ini kita kalikan dengan kuantiti, lalu didapatkan total dari keseluruhan produk yang kita ambil ini akan kita rencanakan sebesar
24.762.500. Bisa di next. Nah, ini merupakan tambahan biaya langsung personil. Di sini kita memakai asisten ahli berjumlah 1 orang dengan satuan harganya atau penggajiannya yaitu sebesar 13.950. Di sini kita mengambil berdasarkan Inkido juga, jadi kita tidak semerta-merta menawarkan produk yang asal gitu. Bisa di next. Ini merupakan biaya langsung untuk non personilnya. Terdapat laporan bulanan dengan volume 36 dengan satuan 100.000 dan kita jumlahkan dan di sini ada total biaya dan juga grand totalnya sebesar 3.600.000. Bisa di next. Selanjutnya itu kesimpulan. Bisa di next. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah kita hitungkan dan juga tadi setelah kita rencanakan juga bahwa di sini kita menginvestasikan pembelian 5 peralatan laboratorium, yaitu yang pertama ada 3D scanner, lalu ada SSD, Magician, desktop, gitu ya. Dan produk-produk tersebut itu kita anggap layak untuk atau diterima untuk kita lakukan investasi. Maka hal tersebut pada hasil perhitungan NPV, 5 produk itu lebih dari 0. Nah, untuk nilai AW ke-5 produk itu juga sama lebih dari 0 dan nilai FW ke-5 produk itu lebih dari 0 dan untuk nilai ROR ke-5 produk itu lebih besar MARR sebesar 9,3%. Nah, ini merupakan rekapitulasi data dari perhitungannya. Ada NPV, AW, FW, ROR dari setiap produknya. Di sini untuk P1 12,25%, P2-nya itu ROR-nya 28,10%, dan lain sebagainya. Bisa di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.